Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ja'alnahu fi qararin makin. Assalatu wassalamu ala rasul amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghi fasada fil ardh. Ayat. Alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, dan juga diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa menghadiri pengajian di malam Senin ini. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala yanzuru ila wajhi syaihi sabahan wa masaan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memandang wajah syekh, seorang yang sudah tua, sabahan wa masaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperhatikan wajah yang sudah tua dan berusia itu di pagi hari dan di sore hari. Wa yaqulu, dan berkata Allah Subhanahu wa taala, "Ya abdi, wahai hambaku, qad kabura sinuka, sungguh telah gigimu sudah keropos," ya. Artinya wajahmu, gigimu sudah keropos. Wa raqa jilduka, dan juga telah keriput wajahmu. Wadaqa'uka, dan telah tulangmu sudah mau keropos itu. Waqtarib ajalika, dan ajalmu akan dekat. Wahana qadumuka, dan telah datang kepadamu ajalmu. Fastahi minni, maka malulah kepadaku, kata Allah. Jadi kata Allah, malulah kepadaku kalau masih sudah tua tapi tidak mau sadar, gitu maksudnya. Tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ana astahi minni, karena aku malu kalau sudah wajah sudah tua kemudian masih berbuat maksiat, gitu ya. Jadi malu. Min syaibatika, dari ketuaanmu, an mu'adzibaka, yaitu untuk menyiksamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya malu kalau menyiksa hamba yang sudah tua, kemudian menyiksa di dalam api neraka. Artinya dalam hadis ini bahwasanya kalau kita sudah mungkin berusia sudah tua, ya, itu harus apa? Harus sadar diri, harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala malu kalau masih melihat orang tua yang tidak mau sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena usianya sudah tua. Itu tanda-tanda adalah SMS. SMS itu artinya memberitahuan kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kalau sudah tua harus sadar, harus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah masih tua, tidak mau sadar, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah merasa malu, Allah merasa kasihan, gitu. Kasihan kalau ada orang tua yang masih tidak sadar, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu apa? Malu untuk menyiksa di dalam api neraka. Jadi ini menyadarkan bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hambanya. Jadi kalau sudah memang diberikan, sudah dikabarkan bahwa
kalaulah sudah waktunya, sudah tua, kita harus apa? Harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan hadis Nabi Muhammad SAW, Innallaha hukiya, diceritakan anna Aliyan, bahwasanya Ali radhiyallahu anhu kana yadhhabu ila jamaah. Ali ceritanya dia pergi ke menuju sholat jamaah ya. Kemudian untuk melaksanakan sholat subuh. Kemudian pengen cepat-cepat gitu. Ali pengen cepat-cepat nyampe ke masjid. Falaqa syekhani. Nah, kemudian bertemu dengan seorang yang sudah tua ya, di jalan gitu ya. Jadi tiba-tiba bertemu dengan seorang yang sudah tua. Kemudian falaqa syekhan fit thariq, dia menemui seorang yang di jalan, orang tua itu yamshi qadamahu ala sakinah. Orang tua itu berjalan dengan pelan, dengan tenang gitu. Padahal Ali pengen cepat-cepat ke masjid, tapi orang tua itu dia tidak mau cepat-cepat gitu, malah ya lambat gitu ya, lelet gitu ya. Ali pengen, sedangkan Ali pengen cepat-cepat sampai ke masjid gitu ya. Nah kemudian wal waqar, misalnya dan di jalanan. Wa mamarru Aliun, maka Ali tidak mendahulunya, tidak mendahului orang tua yang di depannya itu. Takriman, karena menghormati, wa ta'ziman, karena mentazimkan ketuaannya, karena orang itu sudah lebih tua. Hatta hana qaraba, sehingga hampir saja terbit matahari, karena sholat subuh ya. Karena sholat subuh jadi terbit matahari. Ali gimana nih, saya pengen sholat cepat-cepat tapi ada orang tua di depannya gitu ya. Ali memuliakannya, dia tidak sengaja tidak melewatinya, tapi dia ikutin lebih di belakangnya ya, pelan-pelan ya. Kemudian fa'amad syekh ila babil masjid, tatkala syekh itu dekat dengan masjid, hampir dekat dengan masjid, fa'idkhul masjid, maka Ali masuk ke dalam masjid, fa'alima, dan mengetahui bahwasanya orang tua tadi itu adalah orang Yahudi. Jadi yang jalan pelan itu orang Yahudi, tapi Ali memuliakannya gitu ya. Ya, ternyata diketahui orang itu Yahudi. Pada khalal masjid, maka Ali masuk ke dalam masjid. Fawajar Rasulullah SAW, maka berjumpa dengan Rasulullah SAW. Firuku, sedang ruku, masih ruku. Jadi tadi kan pengen cepat-cepat nih Ali. Ya. Nah, ternyata dengan memuliakan orang tua tadi, akhirnya kejadiannya apa? Kejadiannya bahwasanya jamaahnya masih berlangsung, masih ruku gitu. Fatul ruku, maka perpanjang rukunya dipanjang gitu. Kemudian warukain hatta adrakahu, sehingga Ali sempat untuk ikut sholat jamaah. Jadi sempat Ali untuk untuk mengikuti sholat jamaah. Padahal tadi sudah kira-kira lambat nih karena di depannya ada orang tua, pelan banget jalannya gitu ya. Nah ternyata di dalam masjid itu masih ruku ya. Kemudian fatawala ruku hatta adrakahu ala Ali, sehingga Ali bisa sempat untuk mengikutnya. Kemudian falamma faragha min sholatihi, tatkala setelah salat selesai, qala, nah Ali bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima tawal ruku, kenapa sih tadi rukunya lama banget, kok saya bisa kejangkau, bisa nyusul gitu, bisa ruku gitu, padahal tadi saya telat datangnya ke masjid gitu ya. Nah kemudian ma kuntu taf'al, apa yang kau lakukan? Kata Rasulullah, apa yang kamu lakukan? Kemudian Ali menjawab bahwasanya tadi saya bertemu dengan orang tua, kemudian saya datang, dia pengen cepat-cepat tapi ada orang tua, saya memuliakannya. Maka ketika itulah malaikat Jibril menyampaikan melalui sayapnya, memberatkan rukunya tadi, ruku Rasulullah diberatkan, itu artinya rukunya diberatkan. Jadi akhirnya lama gitu ya. Jadi Ali bisa ngikutin ruku tadi ya. Nah, kemudian kenapa yang dilakukan tadi? Karena memuliakan orang tua itu ya. Jadi dengan memuliakan tadi, maka akhirnya Ali sempat untuk ikut sholat berjamaah. Coba kalau kita mungkin seperti itu ya, ketinggalan gitu ya.
dari rumah mau sholat nih ada orang lambat banget, kira-kira diduluin nggak orang tua depan kita? Tabrak Pak, cuma saya mau buru-buru gitu kan biasanya itu. Padahal ya bagusnya mungkin ya kita ya biarkan dulu atau misalkan permisi lah gitu paling tidak ya. Permisi saya mau cepet-cepet. Ini kadang-kadang lari, nggak peduli di situ ada orang tua yang sedang apa? Pengen memang pengen ikut jamaah gitu, pengen ikut masjid, pengen ikut berjamaah, tapi kita kadang-kadang kurang beradab gitu. Kadang-kadang kita melewatin orang itu ya sembarangan gitu, pengen buru-buru. Nah ini yang perlu diperhatikan dari akhlak ya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu